Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, ikhwan akhwat, para shaimin dan shaimat, semoga kita semua mendapatkan rahmat, hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah SWT berikan kita kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih saleh lagi, lebih santun lagi, lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita dipertemukannya dengan bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan itqum minan nar, dibebaskannya orang-orang dari api neraka. Kemudian bulan ampunan, kemudian bulan yang ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung akan memberikan pahala. Karena berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, "As-siyamu li wa ana azzi bihi." Siam adalah untukku, kata Allah Azza wa Jalla, dan aku akan memberi pahala kepadanya. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa meninggalkan makan, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwat di siang hari karena aku. Bulan Ramadan, bulan yang Allah langsung memberikan pahala. Bulan yang Allah SWT akan memberikan pahala yang besar, dilipat gandakan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat kita dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Orang-orang sebelum kita sehari bahkan mau Ramadan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sepekan sebelum Ramadan, ada yang sebulan sebelum Ramadan. Mereka diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita banyak bersyukur, memanfaatkan Ramadan seolah-olah ini adalah Ramadan yang terakhir. Seolah-olah tahun depan kita tidak akan menemui Ramadan lagi.
yang tentu saja harapan kita adalah kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya dengan amal-amal saleh. Kata Rasulullah SAW, khairun nasi man tala umruhu wa kasura amaluhu wa kasura hasanuhu. Dalam riwayat yang lain, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan banyak amal salehnya, banyak kebaikannya. Maka kita minta kepada Allah supaya kita dipanjangkan umur kita dan banyak amal salehnya, sehingga kita mendapatkan kelak di yaumil mizan amal saleh kita lebih berat daripada amal-amal yang tidak baik. Neraca timbangan kita yang bandul kebaikan itu lebih berat daripada bandul yang tidak baik. Itulah harapan kita semua kaum muslimin, para shaimin dan shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam tidak bosan kita selalu sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta dengan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang saleh sesudahnya yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, yaitu jejak di atas sunnah. Dan mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang di atas sunnah Nabi, sehingga nanti kelak akan bertemu dengan kita. Kita akan bertemu dengan Nabi SAW, bertemu dengan para sahabat-sahabat adalah orang soleh, karena kita mencintai mereka. Berkata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang berkumpul dengan orang yang dia cintai. Kaum muslimin, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan bahas tentang hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, yang mungkin antum sudah tahu semuanya. Yang pertama adalah kita membahas tentang ta'rifus shaum. Apa itu puasa? As-shaumu lughatan, puasa secara bahasa adalah al-imsaku, menahan diri, menjaga diri. Wa syar'an, secara syar'i adalah al-imsaku bi niyyati ta'abbudi, yaitu menahan diri dengan niat ta'abbud, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah karena Allah, lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin. Kemudian dari menahan apa? Anil akli wasyurbi, dari menahan makan, menahan minum. Dan dalam puasa, hal yang paling ringan dalam menahan adalah menahan makan dan minum. Itu yang paling ringan dalam puasa, menahan makan dan minum. Wa ghisanin nisa'i, kemudian menahan diri dari bersama istrinya. Kurung tanda petik bersama istrinya atau bercocok tanam dengan istrinya. Wasailil muftirat, dan menahan diri dari segala yang membatalkan, segala yang membatalkan. Ya. Min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari, ila ghurubis syams, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, sampai datang waktu maghrib. Kapan puasa disyariatkan? Tarikh faridatis shaum faradallahu azza wa jalla ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-siyama kama faradahu alal umamillati sabaqatha. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW puasa sebagaimana Allah wajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Furido, diwajibkan berpuasa yaitu di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, dengan tujuan supaya kita bertakwa. Maka harapan dari Ramadan, puasa Ramadan adalah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla, pribadi yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang digelari sebagai orang yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan hal tersebut? Wa dzalika, yang tersebut adalah fi yaumil isnaini min syahri Sya'ban, di hari Senin di bulan Sya'ban, sanata isnataini minal hijrah al-mubarakah, yaitu tahun kedua dari tahun hijrah yang diberkahi. Jadi bulan Sya'ban, hari Senin tahun 2 hijrah. Puasa secara umum punya keunggulan, punya keutamaan. Puasa secara umum, apakah puasa sunnah ataukah puasa yang wajib? Di antara keutamaannya adalah faqul sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun minan nari kajunnati hadikum minal qital. Puasa adalah perisai salah seorang dari kita dari api neraka, membentengi diri kita supaya tidak masuk neraka. Kajunnati ahadikum minan nar, sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian dari api neraka, dari minal qital, dari perang. Maka ketika orang berperang, dia membawa perisai, tameng, atau dia pakai baju zirah, ya, supaya pedang, tombak, anak panah tidak melukai fisiknya. Maka orang yang ingin tidak mendapatkan api neraka, maka seringlah berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa apalagi yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shauma yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah Azza wa Jalla, zahzahullah wajhahu anin nari bidzalikal yaum 70 kharifan. Siapa yang berpuasa sehari fi sabilillah, di jalan Allah, zahzahullah Azza wa Jalla, maka Allah akan jauhkan orang yang berpuasa sehari tersebut bidzalikal yaum, dengan hari tersebut, wajhahu, wajahnya, anin nari, dari neraka, dari api neraka, 70 kharifan, 70 tahun perjalanan. Dan wajah itu bersama dengan anggota tubuh itu nempel, maka Allah akan jauhkan wajahnya dan tubuhnya, jasadnya, dari api neraka. Orang yang berpuasa sehari fi sabilillah, masya Allah. Orang yang berpuasa sehari fi sabilillah. Maka berbahagialah antum semua yang suka puasa sunnah, Senin Kamis. Kemudian apa lagi? Daud, puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Puasa apa lagi? Ayyamul bid. Ya, siyamu ayyamul bid
ayamil bid, puasa ayamil bid, ya, kasiyamid dahr. Rasulullah SAW sebagaimana orang yang puasa setahun penuh, tanggal 13, 14, 15 di bulan apa? Hijriah. Kayak orang puasa setahun. Kemudian puasa sunnah apalagi? 6 hari di bulan Syawal. Namanya puasa 6 hari Syawal. Orang yang puasa 6 hari Syawal setelah puasa Ramadan ditambah 6 hari Syawal, maka seperti orang yang berpuasa setahun penuh pahalanya. Kemudian puasa Yaum Arafah. Orang yang puasa Yaum Arafah akan menghapuskan 2 dosa, yaitu al-madiyah wal baqiyah, dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian puasa apa? Asyura, yukaffiru sana al-madiyah, menghapuskan kesalahan setahun yang telah lalu. Ditambah puasa Tasu'a tanggal 9-nya di bulan Muharram, atau puasa awal 10 Dzulhijjah. Itu puasa-puasa sunnah. Siapa yang suka puasa sunnah, ya, maka dia punya harapan masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Dari pintu mana? Ar-Rayyan, Masya Allah. Karena pintu surga kan macam-macam. Ada pintu sholat, pintu zakat, pintu puasa, namanya pintu Ar-Rayyan. Surga ada berapa pintu? Berapa? 8. Samaniya abwab. Ada abwab 8. Makanya dalam hadis disebutkan, ya, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dalam surga ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Ya, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Akan masuk dari pintu Ar-Rayyan orang yang berpuasa di hari kiamat kelak. Termasuk yang puasa sunnah ini. Kemudian la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk pintu dari pintu Rayyan kecuali hanya orang yang ahli puasa, ya. Faqala yuqalu, maka ada dikatakan, aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka orang yang berpuasa bangun, masuk satu persatu ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk seorang pun selain ahli puasa ke pintu Ar-Rayyan. Fa idza dakhalu, kalau mereka sudah masuk ke semuanya masuk ke pintu Ar-Rayyan, ughliqa, maka pintu Rayyan ditutup. Falam yadkhul minhu ahad, maka tidak ada yang bisa masuk seorang pun, ditutup pintu Ar-Rayyan. Ini ahli puasa sunnah. Maka jika ada di antara antum semua, ibu bapak sekalian, suka puasa sunnah, berbahagialah, bisa masuk pintu Ar-Rayyan. Sedangkan ada sahabat Nabi yang bisa masuk semua pintu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW, ya, semoga engkau ya Abu Bakar termasuk di antara yang masuk dari semua pintu surga. Termasuk wanita bisa masuk dari semua pintu surga. Yaitu sebetulnya Rasulullah SAW mengatakan, idza shallatil mar'ah khamsaha, kalau seorang wanita sholat 5 waktunya, wa shaumat sahroha, kemudian dia puasa di bulan Ramadannya. Karena puasa Ramadan bagi perempuan itu ada halangan, dan
wanita itu diuji dengan halangannya, haid atau nifas. Bisa saja seorang mukminah atau wanita muslim dia tidak kedatangan haid, namun ngakunya apa? Haid. Akhirnya dia tidak puasa, makan bebas. Orang-orang yang melihatnya, dia pasti husnudon. Oh mungkin si fulanah lagi kedatangan tamu, kan begitu? Karena wanita. Ini wanita diuji dengan haid nifasnya. Apakah dia jujur dengan imannya ataukah tidak jujur dengan imannya? Wa saumat syahroha, wa hasanat farjaha, dan wanita yang bisa menjaga kehormatannya, wa ta'at ba'laha, dan taat kepada suaminya. Jadi kalau wanita ingin masuk surga dari semua pintu, taatilah suaminya. Jadikan suaminya senang, pandangannya senang, perutnya senang, kehormatan sang suami juga senang. Manjakan 3 hal ini. Mata suami melihat rumah rapi, masakan juga enak, tersedia, minuman tersedia. Istri kalau di hadapan suami berdandan bagaikan bidadari misalkan, menyenangkan mata suami. Kemudian yang kedua, menyenangkan perutnya. Ditawarin mau makan apa, mau minum apa. Jangan kalah dengan warung. Dengan apa? Warung. Gimana? Baru masuk warung, duduk, langsung ditawari. Makan apa, Mas? Mau minum apa? Ya kan? Itu. Istri jangan kalah dengan orang yang di warung yang langsung nawarin. Itulah istri yang salehah. Manjakan suami termasuk kehormatan suami. Maaf, kemaluannya. Jangan sampai menolak ajakan suami. Ya. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kalau menolak ajakan suami, malaikat akan marah, melaknatnya sampai pagi harinya. Nauzubillah min dzalik. Qila laha, dikatakan kepada wanita yang salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya, udkhuli, ya, masuklah kalian wahai wanita, min ayyi babin syi'ti, udkhuli al-jannata min ayyi babin syi'ti. Masuklah kamu wahai wanita ke surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Ini Masya Allah ya. Boleh masuk dari pintu semua atau pintu yang terkendali, silahkan. Itu wanita ini. Enak sekali. Kemudian hadis selanjutnya tentang manfaat puasa secara umum. Yang pertama adalah manfaat secara ruh. Ya. Manfaat secara apa? Ruh. Kenapa? Minal fawaidi ar-ruhiyah lis-saumi, di antara manfaat faidah secara ruh batin orang yang berpuasa, untuk yang berpuasa ya, adalah innahu yu'awwidu sabra wa yuqawwi alaih. Dia akan membiasakan orang sabar dan kuat kesabarannya. Maka orang yang puasa itu sabarnya bukan main. Dia akan sabar, ya, ibadahnya sabar, baca Qur'annya sabar, sholat tarawihnya sabar, puasanya sabar, sedekahnya sabar, ada ujian sabar, kuat kesabarannya. Ya, sehingga di antara sunnah puasa adalah ucapan inni mru'un shaim,
aku sedang puasa. Itu diantara sunnah puasa. Ketika ada orang yang mengganggunya, membuat marah, emosi kepadanya, maka orang yang berpuasa mengatakan, aku berpuasa. Maka jangan bikin aku emosi. Aku lagi puasa. Jangan rusak puasaku. Itu sunnah puasa, diantara sunnah puasa. Belum sampai ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, maka ruhnya akan baik. Sehingga akan lahir pada hati orang yang berpuasa kesabaran, sabarnya kuat, kemudian juga akan menjadi orang yang lembut dan penuh kasih sayang. Ya, wa yakunu fil mu'minina atifatar rahmah. Jadi orang yang berpuasa itu akan lembut, akan penuh kasih sayang, menyayangi sesama kepada orang mukmin. Masya Allah. Kemudian punya akhlak yang baik. Itu akhlak yang suka membantu orang lain berbuat baik. Ini jiwanya baik orang yang berpuasa. Sedekahnya banyak. Kemudian manfaat secara istimeiyah, secara sosial, orang yang berpuasa itu akan melahirkan dengan puasa tersebut rasa memiliki atau rasa kebersamaan. Ketika ada orang yang tidak mampu makan, misalkan sehari tidak makan nasi karena nggak punya uang. Ada orang yang sehari makan cuma sekali makan nasi. Kadang ayahnya rela tidak makan. Yang penting anak istrinya makan nasi. Mereka sangat kesulitan. Maka Masya Allah, ketika ada orang yang berpuasa, rajin puasa sunnah misalkan, maka dia akan mudah memberi. Karena tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Ya kan? Kemudian dia akan mudah menolong, memudahkan urusan orang lain karena dia puasa sunnah. Melihat orang yang kelaparan dan sebagainya. Kemudian secara kesehatan, ya, minal fawaidi sihhiyah, secara kesehatan, orang yang puasa itu dia akan baik ususnya, yutahhirul am'a, kemudian wa yusrihul ma'idah, lambungnya akan bagus, memperbaiki lambung. Ya, bahkan orang yang puasa itu akan sehat, tidak akan banyak lemaknya di perutnya. Wa yukhaffifu min wata'is simani wasiqalil batni bisahmi. Itu dia akan lebih ringan badannya dari kegemukan dan dari lemak yang ada di perutnya. Jadi lemak yang ada di perutnya. Tapi niatkan kalau puasa jangan karena diet. Jangan karena apa? Diet. Karena apa? Puasa itu lillahi ta'ala. Makanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berkata Rasulullah SAW tentang puasa Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan imanan karena iman, wa ihtisaban juga karena ihtisab, ingin mendapatkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka dengan karena iman, lillahi ta'ala, iman puasanya. Aja di sini yang puasanya karena isin garo mertua, laka. Isin garo anake sing cacilik wis puasa, ini laka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini. Kemudian puasa Ramadan, ya, adalah puasa yang hukumnya wajib, hendaknya dikerjakan. Maka ada syarat wajib puasa. Yang pertama orang yang berakal. Yang pertama siapa? Orang yang berakal. Ya. Kalau di mazhab Syafi'i, orang yang berakal itu yang pertama dikatakan sudah balik,
yaitu ketika wanita sudah haid maka dia sudah balik. Yang kedua ihtilam, bermimpi. Yang ketiga berumur 15 tahun. Secara umumnya 15 tahun. Allah a'lam bishawab. Kemudian orang gila berarti nggak boleh puasa. Orang gila tidak puasa. Orang pingsan juga tidak ada kewajiban puasa karena pingsan dia tidak sadar. Nggak ada kewajiban puasa. Pingsan sehari 2 hari nggak ada kewajiban puasa. Nah, kemudian orang yang berakal, orang yang balik, yang balik tadi saya sampaikan salah. Yang kedua balik, yang berakal, tidak gila. Kemudian yang balik tadi saya sampaikan balik itu ikhtilam, kemudian berumur 15 atau dia pernah bermimpi. Atau yang wanita haid. Ya, bermimpi ikhtilam. Kemudian apa? Dia seorang muslim. Seorang muslim. Ada tambahan dia mampu berpuasa. Dia mampu berpuasa. Kalau dalam Minhajul Muslim tidak ada tambahan. Kalau dalam Matan Abi Suja ada tambahan dia mampu berpuasa. Kemudian puasa Ramadan apa keutamaannya? Yaitu beberapa hadis menyebutkan keutamaan puasa Ramadan. Di antaranya as-salawatul khamsu. Berkata Rasulullah SAW, salat yang 5 waktu. Ya, wal jum'ah ilal jum'ah, wa ramadhanu ila ramadhana. Salat yang 5 waktu. Dari maghrib ke isya itu sebagai penghapus dosa. Dari isya ke subuh sebagai penghapus dosa. Dari Jumat ke sholat Jumat yang satunya penghapus dosa. Wa ramadhanu ila ramadhana. Dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang selanjutnya sebagai penghapus dosa. Mukaffiratun lima bainahunna idastunibatil kabair. Itu mukaffiratun sebagai penghapus antara keduanya dengan syarat idastunibatil kabair. Jika dia meninggalkan dosa besar. Jika dia meninggalkan dosa besar, ya. Ini keutamaan puasa Ramadan. Kemudian tadi sebutkan yang berpuasa karena iman, ihtisab, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis selanjutnya adalah idza kana awwal lailatin min Ramadan. Ketika malam pertama di bulan Ramadan, sufidatis syayatin. Sufidatis syayatin. Dibelenggu, dikerangkeng setan-setan. Wa mardatul jan, dan pimpinan-pimpinannya jin semua dikerangkeng. Disebutkan ada beberapa makna dari makna dikerangkeng ini, yaitu tidak semua jin dan setan dikerangkeng, hanya pimpinan bos-bosnya saja. Sedangkan yang lainnya masih berkeliaran menggoda manusia, yaitu yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Makanya dalam puasa Ramadan ada saja orang yang mampu tapi tidak puasa, ya kan? Panjenengan lihat nggak? Ada orang mampu tapi nggak puasa. Ya bujang-bujang, pemuda-pemuda nggak punya rasa malu, makan sambil naik motor, merokok sambil naik motor. Naudzubillah min dzalik. Ya, maka berkata Rasulullah SAW, Nabi dibawa oleh malaikat, 2 malaikat naik ke atas bukit. Kemudian setelah sampai di atas, Nabi diperlihatkan orang yang kakinya bergelantungan di atas,
wajahnya di bawah dan wajahnya berdarah, mulutnya berdarah. Berdarah karena tidak puasa Ramadan. Nabi bertanya, ya malaikat, siapa mereka? Mereka adalah umatmu yang tidak berpuasa Ramadan, yang mampu berpuasa tapi tidak berpuasa. Insyaallah ya. Maka yang tidak berpuasa tapi dia mampu padahal berpuasa, ada ancaman adab tersebut. Ada setan yang masih mengganggu. Ada orang yang sengaja buka siang-siang padahal sudah puasa, digoda oleh setan. Akhirnya nggak kuat. Sampai ada suami yang mendekati istrinya sampai terjadi koitus, senggama. Maka dia batal keduanya. Terus ada kafarat. Ya, kafarat membebaskan budak kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu memberikan makan 60 fakir miskin. Dan ini untuk laki-lakinya saja. Ya. Sedangkan jika wanita yang dipaksa oleh sang suami dengan ancaman akan dipukul, akan dicederai, dan macam-macam ancaman, maka di bawah ancaman si wanita ini terpaksa melayani suaminya. Apakah ada? Ada. Tahun lalu kalau nggak salah saya ngisi kajian tentang puasa. Ada seorang wanita yang bertanya, Ustadz, saya pernah 2 kali diruda paksa sama suami di bulan Ramadan dan saya menolak tapi dipaksa, diancam. Maka jika terjadi hal seperti ini, ya, si suami berdosa dan si istri tidak berdosa, dan dia teruskan puasanya sampai selesai karena dia terpaksa dan dipaksa. Naudzubillah min dzalik, suami yang seperti itu ya. Ada setan yang masih menggoda. Dari mana godaan datang? Ya. Min baini aidihim, dari depan manusia. Wa min khalfihim, dari belakang manusia. Ya. Kemudian dari kanan manusia, wa min samailihim, dan dari kirinya manusia. Digoda terus manusia. Bisikan-bisikan jahat yang tersembunyi supaya buka puasa. Maka ada dalam puasa orang yang masih suka ngerasani, orang yang masih suka ngolok-ngolok saudaranya, nyindir-nyindir saudaranya, ya, menuduh-nuduh saudaranya, atau berkata dusta. Maka setan menggoda, masih berkeliaran. Maka sampai Rasulullah mengatakan SAW, man lam yada' qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan dusta, berbohong. Para ulama menyebutkan makna qaula zur wal amala bih adalah berbohong, mengolok-olok, namimah, mengadu domba orang, atau supaya orang lain membenci orang yang ia benci. Orang lain dibawa, dikasih subhat tentang orang yang dia benci supaya orang lain ikut membencinya. Namimah, mengadu domba, atau biar saling benci, mengolok-olok, atau menyindir, menuduh suudzon, ngerasani ghibah. Maka ada yang terjadi seperti itu di bulan Ramadan. Setan masih menggoda. Setan masih menggoda. Oleh karena itu, hati-hati yang berpuasa. Bukan cuma menahan makan dan minum saja, menahan jima,
di siang hari, tapi juga harus menahan hati, menahan lisan, menahan mata, menahan telinga. Wal amal bih, berbuat kejahilan, wal jahla, mengamalkan amal yang fasik, maksiat dan berbuat kejahilan. Falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak sudi, tidak mau menerima fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu, walaupun orang ini meninggalkan makan dan minumnya di siang hari berpuasa, maka puasanya rusak karena ghibah. Ghibah sekarang tidak hanya dengan berkumpul, tidak. Ghibah sekarang bisa melalui WhatsApp, betul? Bisa melalui Facebook, bisa melalui Telegram dan sebagainya, medsos yang ada. Jadi orang itu dulu ya, kalau mau ghibah ketemu dulu, ya kan? Kalau sekarang nggak usah ketemu, ada fasilitasnya, smartphone, dan smartphone tergantung yang megang, bisa untuk kebaikan dan bisa untuk yang tidak baik. Hati-hati yang berpuasa lisannya, ya. Kuf alaikum hadza, jaga ini lisan. Karena ini diantara penyebab orang-orang diseret leher-lehernya ke api neraka adalah karena lisan. Maka berkata sallallahu alaihi wasallam, kul khairan aw liyaskut, ucapkan yang baik, kalau enggak atau diamlah. Kadang kita tergelincir jika kita berkata sesuatu yang kita tidak bermaksud untuk mengolok, tergelincir kita di dalamnya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Ya, semoga kita diampuni oleh Allah semua. Masya Allah. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setan masih mengganggu. Orang berpuasa tidak bisa menahan anggota tubuhnya dari menyakiti orang mukmin dengan lisan maupun dengan fisiknya, ya, atau dengan disakiti perasaannya. Ini keutamaan puasa. Setan dibelenggu ketika awal malam masuk Ramadan. Ya. Kemudian ketika awal masuk Ramadan, wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, dan akan ditutup pintu neraka di malam pertama bulan Ramadan. Tidak satu pun pintu neraka dibuka. Ya. Kemudian wa futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu surga. Idza kana awwala Ramadan, dibuka semua pintu surga. Falam yughlaq minha babun, tidak ada satupun pintu yang ditutup surga. Masya Allah ya, ini bulan puasa Ramadan. Kemudian wanada munadin, ada suara yang menyeru, ya bagiyal khair, wahai pemburu kebaikan, akbil, beramal solehlah. Isilah Ramadan dengan kebaikan wahai ikhwan. Isilah Ramadan dengan amal soleh wahai ikhwan dan akhwat sekalian. Karena belum tentu kita bertemu Ramadan tahun depan. Maka akbil, pintu surga dibuka, pintu neraka semuanya ditutup. Masya Allah, ini kesempatan luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Wa bagiyas syarr, wahai orang yang berbuat kejelekan, pemburu kejahatan, kemaksiatan, aqsir, berhentilah berbuat maksiat. Berhentilah berbuat maksiat. Berhentilah. Datangi Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ilallah. Kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala.
kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap malam walillahi utqa'u minan nari wa dzalika kullalailatin. Dan Allah membebaskan orang-orang dari api neraka yang demikian itu setiap malam di malam bulan Ramadan. Setiap malam di malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita adalah yang Allah bebaskan dari api neraka. Sekarang belum ada yang masuk neraka, belum ada yang masuk surga. Nanti setelah kiamat terjadi. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Si fulan, kita yang hadir di sini sehingga tidak masuk neraka, langsung masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin semuanya para shaimin dan shaimat. Keutamaan puasa Ramadan luar biasa sangat banyaknya. Dalam sebuah hadis juga yang lain disebutkan lisaimi farhatun inda liqa'i rabbi wa farhatun inda fitrih. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka. Masya Allah. Kebahagiaan ketika apa? Berbuka. Berbuka puasa atau ketika Idul Fitri. Senang tidak? Senangnya bukan main. Kita kalau buka puasa senang enggak? Senang. Sampai menu dibeli semuanya. Kolak dibeli. Siomay dibeli. Es campur dibeli. Es kelapa dibeli. Es cendol dibeli. Apa lagi? Gorengan dibeli. Wah, kenyang. Malah jadi boros. Karena setan masih membisikkan. Boros. Beli. Itu beli. Sehingga perutnya yang diutamakan. Ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadzir, mereka adalah teman-teman syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah syaitan, sesungguhnya setan adalah musuhmu yang nyata. Kita gembira ketika kita buka, tapi janganlah kita boros berlebihan. Berkata Rasulullah SAW, "Kul wasrab walbas watasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin." Makanlah kalian, minumlah kalian, walbas dan berpakaianlah kalian. Sekarang banyak pakaian-pakaian yang serba mahal. Yang ketika Ivan melihat di sosmed, pakaian Ivan sekarang harganya 400.000, 300.000. Gajian saja 1 juta, masa pakaian 300.000, ya kan? Kadang bikin pengen. Maka yang tidak mampu jangan membelinya. Ya, walbas dan berpakaianlah, pakaian biasa saja. Mampunya beli koko yang 70.000. Yang 100.000, 100.000. Alhamdulillah anak nggak beli koko. Ya sudah ada. Ya itu, oleh karena itu jangan terlalu mudah tergoda dengan baju-baju yang mahal-mahal. Mending buat yang lainnya, bersedekah dan sebagainya. Apakah nggak boleh? Baju mahal boleh. Rasul ketika ditanya, ada orang yang pakainya bagus, sendalnya bagus, apakah boleh? Boleh. Nah, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah mencintai yang indah. Allah Maha Indah mencintai yang indah. Masya Allah. Ya. Tapi sesuai dengan kantong. Sesuai dengan kantong kita. Walbas watasaddaq dan bersedekahlah fi ghairi sarafin, dengan tidak berlebihan, wala makhilatin dan tidak sombong. Maka berbuka puasa yang biasa-biasa saja, jangan terlalu beli ini beli semuanya. Ya.
Ya jangan boros sekali lah. Sehingga sampai ada yang mengatakan, Ustadz, di bulan puasa budget yang keluar untuk buka, untuk sahur lebih banyak daripada bulan biasa. Kok bisa? Karena belinya terlalu banyak. Nah itu ya. Maka hendaklah orang yang berpuasa makan sesuai dengan keadaannya saja. Bersyukur kepada Allah. Kemudian farhatun inda liqa'i rabbih. Berbuka senang ketika bertemu Allah kelak. Menjadi ahli surga insya Allah. Karena Rasulullah mengatakan SAW, asyamu wal Quran yasfi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi ahlinya, bagi hamba kelak di hari kiamat. Maka kalau kita baca Al-Quran banyak, semakin banyak, maka Al-Quran akan menjadi pensyafaat kita. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang keutamaan puasa yang lain, wala khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil miski. Dan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak wangi misik yang paling wangi. Ya, coba antum tiup mulut antum, gitu. Kira-kira wangi tidak? Tidak akan wangi, walaupun sudah pakai siwak, ya kan dia akan wangi. Tapi di sisi Allah Azza wa Jalla wangi bau mulut orang yang berpuasa. Masya Allah ya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fi fadlil birri wal ihsan fi Ramadhan. Dalam bab keutamaan berbuat baik di bulan Ramadan. Amal solehnya apa saja? Yang pertama, perbanyak sedekah. Perbanyak apa? Sedekah. Seharusnya orang yang di bulan Ramadan berpuasa lebih banyak sedekahnya daripada bulan-bulan yang lainnya. Berkata Rasulullah SAW, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik sedekah di bulan Ramadan. Dan hadis yang lain, man fattara shaiman kana lahu misla ajri shaimi, ya. Min ghairi ayan kuso min ajri shaimi syai'an. Orang yang membukakan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang menikmati sedekahnya. Dia nyumbang aqua gelas 2 dus, isinya mau 100, diminum 80 orang, buka puasa, maka dia mendapatkan pahala 80 orang tersebut, tidak berkurang sedikit pun dari pahala orang tersebut. Dan orang yang berpuasa tidak gotang pahalanya, tidak hilang pahalanya. Insyaallah ya, ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kalau kita pandai bersedekah di bulan Ramadan. Ya, berinfak. Ya bani Adam, unfik alaika. Kalian wahai anak Adam, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, berinfaklah, aku akan infak kepadamu. Setan masih menggoda, masih, supaya kita kikir. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, kata Allah SWT. Setan itu menakut-nakuti, menjanjikan manusia kalian semua dengan kemiskinan, kefakiran, ditakut-takuti. Jangan sedekah, nanti duitnya buat beli baju baru mana. Jangan sedekah, belum beli pergelet, biskuit, belum beli orson, belum beli sandal baru,
belum beli mukena baru, sarung baru, jangan sedekah, kumpulin saja. Setan menggoda, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan setan itu memerintahkan kepada orang manusia bil fahsya. Apa itu fahsya di sini? Dengan kekikiran, pelit, bakhil, merkidit, brotowali. Ini setan menggoda supaya orang itu di bulan puasa nggak suka bersedekah. Kemudian selain amal sedekah, amal yang kedua adalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Apa dalilnya? Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berdiri sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman, jadi karena Allah, jangan karena terpaksa. Sholat tarawih kesel, iman. Dan carilah tempat sholat yang bacaannya menenangkan dan gerakannya lebih tidak cepat, gerakan khusyuk, tumakninah. Karena itu adalah rukun sholat, tumakninah, khusyuk. Sholatnya rakaatnya banyak, cuma 10 menit, 5 menit, tidak akan ada khusyuk. Maka sholat tarawih yang khusyuk cari. Di Masjid Az-Zaki, Masya Allah khusyuk, Insya Allah enak bacaannya. Maka di Masjid Az-Zaki misalkan. Itu ya kaum muslimin. Waktu saban sholat tarawih karena ingin mendapatkan pahala. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Kemudian sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Man qama ma'a imamihi hatta yansharifa kutiba qiyamul lailatin. Siapa yang sholat bersama dengan imamnya sampai selesai tarawih, ditulis bagaikan orang yang bersolat semalam suntuk pahalanya. Yang tentu saja kita nggak mampu sholat semalam suntuk. Ya. Kemudian banyak membaca Al-Quran. Ramadan syahrul Quran. Makanya dulu sering kita dengar orang-orang Arab itu kalau bulan Ramadan TV-nya dihadapkan ke tembok. Maka anak bertanya, "Wahai ibu, kenapa TV ke tembok?" Sang ibu menjawab, "Ini bulan Al-Quran. Bacalah Al-Quran wahai anakku. Bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan." Kalau sekarang TV hadap tembok, tapi ada HP yang lebih hebat dari TV, ya kan? Maka berhati-hatilah dengan HP di bulan Ramadan. Kemudian para ulama mencontohkan majelis-majelis para ulama ditutup, mereka ingin hanya membaca Al-Quran saja. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menghatamkan dalam bulan Ramadan 60 kali khatam, atau minimalnya 2 khatam sehari. Atau kayak Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat yang mulia, sehari sekali khatam dan sebagainya. Antum berapa targetnya? Berapa? Sekali? Insya Allah. 2 kali? Insya Allah. 3 kali? Insya Allah. 4 kali? Insya Allah. Atau berkali-kali. Karena kedudukan seseorang di surga tergantung dengan ayat terakhir yang dia baca. Semakin banyak dia membaca Al-Quran, semakin tinggi dia kedudukannya di surga. Masya Allah. Kemudian amal selanjutnya adalah umrah di bulan Ramadan. Orang yang umrah di Ramadan adalah seperti haji bersama Rasulullah SAW. Ya, ta'dilu hajjatan ma'i, kata Rasulullah. Seperti orang yang haji bersamaku, umrah Ramadan.
Kemudian iktikaf. Iktikaf menjadikan rumahnya adalah masjid. Masjid sebagai rumahnya, sehingga Allah menjamin ruhnya baik, menjamin rahmat kepadanya, dan insya Allah akan dimudahkan untuk bisa melewati jembatan sirat yang akan kelak dilalui oleh semua manusia, yaitu jusrun ala dhuhri jahannam, jembatan yang membentang di punggung jahannam. Ini adalah kebaikan di bulan Ramadan. Sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa diantaranya adalah berbuka diutamakan, dipercepat, disegerakan. Ya, la yasilul mu'min bi khairin ma'ajal fitra, kata Nabi Muhammad SAW. Seseorang dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Kemudian hendaklah berbuka yang pertama sunnahnya dengan rutobat, kurma basah, atau kalau nggak ada dengan kurma biasa. Kalau nggak ada dengan air putih. Kenapa dengan air putih? Menyegarkan, membersihkan. Kenapa dengan kurma? Menyehatkan badan, menyehatkan di dalam tubuh, menyehatkan tenggorokan, dan juga menyehatkan hati. Hatinya menjadi baik insya Allah. Kemudian berdoa, sunnahnya Zahabat doma'u wa qanatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kemudian sunnah yang lain di bulan Ramadan adalah mengakhirkan sahur. Sahur dan mengakhirkan sahur. Tasaharu kata Rasulullah SAW, fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya dalam sahur ada keberkahan. Maka carilah keberkahan dalam sahur. Faslun ma baina siyamin wa siyami Bani Israel wa siyami al-Yahud wa Nasara, ya, akalat as-sahur fi akalatis sahur. Yang membedakan antara siang kita, puasa kita Yahudi dan Nasrani adalah dimakan sahur. Maka sahurnya yang sunnah diakhirkan. Ya, siapa yang mengakhirkan sahur, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Sabit, yang Zaid pernah sahur bersama Nabi. Berapa lama jarak antara adzan subuh dengan sahurnya Nabi? Maka Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menjawab, qadru khamsina ayah, yaitu seperti 50 orang membaca 50 ayat. Ya, maka akhirkan sahurnya. Kemudian hendaklah sahur dengan kurma juga. Berkata Rasulullah SAW, nikmat sahuril mukmin at-tamar. Di antara kebaikan, nikmat sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Adalah apa? Kurma. Maka kalau buka kurma dulu, jangan es dulu. Jangan apa? Es dulu. Ini 5 menit lagi buka. Ya, es dulu bahaya nanti ininya sakit, nanti hidungnya kena flu. Itu tidak ada penyebab flu karena buka puasa pakai es, pakai kurma. Sampai ahli Tibun Nabawi itu mengatakan kurma itu bisa membaguskan hati, hatinya bisa baik. Ya, saya baca buku tentang kurma itu membaguskan hati. Maka buka dengan kurma. Kalau ada rutop ya rutop. Ya. Tapi kalau orang Tegal, Brebes, ada kurma sama gorengan, milihnya apa? Gorengan. Kenapa? Enak. Sehingga disebut sebagai ABG. Awan bengi gorengan. Awan bengi gorengan. Itu ya. Oleh karena itu ya hati-hati ketika berbuka. Jadi jangan sampai minum es dulu. Atau dalam fikih Syafi'i boleh pakai yang manis-manis selain kurma. Tapi kalau kita lihat hadis, ya kurma atau air putih, ya. Ini yang saya sampaikan. Sudah mau buka, kita banyak berdoa kepada Allah. Karena lisaim, bagi orang berpuasa, inda fitrihi, ketika berbuka,
ada dakwah, ada doa, la turad yang tidak akan ditolak. Maka kita berdoa kepada Allah SWT di sela-sela sebelum kita buka puasa. Ya, akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.